Industrial Structure and Government and Business. Struktur industri didefinisikan dalam terminologi distribusi jumlah dan ukuran dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri. Struktur industri merupakan cerminan dari struktur pasar suatu industri. Struktur industri merupakan keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku dan kinerja industri. Proses produksi. Proses produksi merupakan bentuk kegiatan yang paling penting pelaksanaannya dalam produksi di perusahaan. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya adalah menggunakan metode atau teknik di mana penambahan atau penciptaan keuntungan dicapai. Sifat dari proses ini adalah pengkondisian, yaitu pengolahan bahan baku dengan tangan atau dengan peralatan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai lebih tinggi dari barang aslinya. Klasifikasi industri standar atau the Standard Industrial Classification. Klasifikasi industri atau SIC adalah klasifikasi resmi industri di Inggris Raya ke dalam berbagai sektor. Itu diperkenalkan pada tahun 1948 dan telah diperbarui dan diubah sesekali untuk memperhitungkan perkembangan produk dan industri baru untuk memproduksi produk tersebut. SIC digunakan sejak tahun 1930-an, dikembangkan oleh Komite Antar Departemen Statistik Industri yang didirikan oleh Dewan Pusat Statistik Amerika Serikat. Tugasnya adalah untuk mengembangkan rencana klasifikasi berbagai jenis data statistik oleh industri dan untuk mempromosikan penerapan umum klasifikasi seperti klasifikasi standar pemerintah federal. SIC mencakup seluruh bidang kegiatan ekonomi dengan mendefinisikan industri sesuai dengan komposisi dan struktur perekonomian. Masalah dalam mengklasifikasikan industri. Perusahaan dapat dikelompokkan bersama sesuai dengan kesamaan dalam apa yang mereka hasilkan. Tetapi beberapa perusahaan memproduksi berbagai barang untuk pasar yang sangat berbeda. Perusahaan dapat dikelompokkan bersama sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga jika proses produksinya serupa, mereka dapat dianggap sebagai bagian dari industri yang sama. Industri jasa sangat bermasalah karena ditentukan oleh fungsi yang mereka lakukan. Tetapi perkembangan teknologi telah menyebabkan fungsi-fungsi ini tumpang tindih dan karenanya menjadi lebih sulit dibedakan. Misalnya, penerbitan dan percetakan. Semua ini mengarah pada industri yang tampaknya sangat beragam dikelompokkan bersama dalam SIC. Walaupun SIC tidak berhasil mengatasi semua masalah tersebut, itu memang memberikan klasifikasi industri yang diterima yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Informasi yang dikumpulkan memberikan dasar untuk membandingkan struktur industri dalam suatu negara dari waktu ke waktu dan antar negara. Mengukur struktur industri. Struktur industri di suatu negara tidak statis dan berubah dari waktu ke waktu karena berbagai alasan. Struktur industri biasanya diukur dari segi lapangan kerja atau tingkat output di berbagai sektor ekonomi. Dan perubahan struktur industri dari waktu ke waktu dapat dipantau dengan melihat lapangan kerja dan perubahan output di berbagai sektor. Ini biasanya melukiskan gambaran yang sama, lapangan kerja dan penurunan produksi di sektor-sektor yang menurun. Struktur industri di Uni Eropa. Struktur industri Uni Eropa secara keseluruhan diukur dengan lapangan kerja. Kecenderungan menjauhnya lapangan kerja di sektor primer dan sekunder menuju sektor jasa terlihat jelas di ekonomi industri maju lainnya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam struktur industri antar negara, sektor tersier dalam semua kasus dominan dalam hal ketenagakerjaan. Di Uni Eropa ada 3 alasan untuk restrukturisasi manufaktur yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir. Pertama, deregulasi, yang menyebabkan persaingan internal yang lebih besar. Kedua, persaingan yang lebih besar baik secara internal maupun eksternal dari negara-negara pihak ketiga, khususnya negara-negara yang kurang berkembang dan berupah rendah. Dan ketiga, perluasan pasar tunggal Eropa dan peningkatan persaingan yang diakibatkan oleh peningkatan ukuran pasar. Ada berbagai macam cara di mana perusahaan bereaksi terhadap perubahan ini, tetapi panorama industri Uni Eropa telah mengidentifikasi beberapa tanggapan umum. Beberapa di antaranya akan memiliki efek kontradiktif. Tanggapan umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan investasi untuk tujuan utama peningkatan produktivitas. Hal ini menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran di Uni Eropa karena permesinan telah menggantikan tenaga kerja yang relatif mahal dalam proses produksinya. Yang kedua, cenderung ke arah konsentrasi yang lebih besar dalam industri baik secara vertikal maupun horizontal melalui merger atau akuisisi untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan dari meningkatnya persaingan. Yang ketiga, spesialisasi yang lebih besar dalam produksi. Banyak perusahaan di industri yang cukup beragam.
telah memutuskan untuk mengurangi lini produk dan berkonsentrasi pada segmen pasar tertentu. Yang terakhir adalah fleksibilitas yang lebih besar dalam proses produksi. Hal ini dicapai dengan otomatisasi yang lebih besar dalam proses produksi, eksternalisasi aktivitas tertentu, subkontrak, dan peningkatan penggunaan pekerja paruh waktu dan temporer. Penyebab perubahan struktur industri. Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan untuk perubahan yang terjadi dalam struktur industri. Secara garis besar, ini dapat diklasifikasikan ke dalam faktor permintaan dan penawaran atau pasokan. Yang pertama, faktor permintaan. Perubahan pola permintaan menyebabkan perubahan struktur industri. Permintaan berubah karena perubahan selera atau mode, perubahan demografis, dan perubahan pendapatan. Secara umum, ketika pendapatan meningkat, konsumsi total barang dan jasa meningkat. Tetapi ada perbedaan antara jenis barang. Konsumsi meningkat relatif kuat untuk produk-produk dengan elastisitas permintaan pendapatan yang tinggi, dan peningkatan yang relatif kecil atau bahkan penurunan permintaan untuk barang-barang yang lainnya. Barang dengan elastisitas pendapatan rendah adalah kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, pakaian, dan sepatu. Efek diferensial dari pertumbuhan pendapatan terhadap permintaan barang dan jasa sebagian menjelaskan pertumbuhan ukuran sektor jasa selama bertahun-tahun. Perubahan struktur industri kemudian dapat dipandang sebagai proses pertumbuhan yang alami. Selama revolusi industri terjadi pergeseran dari pertanian ke industri, sebagaimana kita sekarang berpindah dari industri ke jasa. Namun perubahan permintaan tidak dapat memperhitungkan semua perubahan ini. Deindustrialisasi. Deindustrialisasi merupakan suatu istilah yang menggambarkan perubahan sosiologis ekonomi akibat penutupan pabrik dan perubahan upah dalam lapangan kerja yang terjadi di Amerika Serikat. Deindustrialisasi secara konseptual adalah kemunduran industri di suatu negara dilakukan secara berkelanjutan, atau dengan kata lain melemahnya peran industri dalam perekonomian secara umum. Penurunan ini tercermin dari berbagai aspek seperti penurunan jumlah tenaga kerja industri, penurunan ekspor untuk produk manufaktur, dan penurunan sektor industri dibandingkan sektor lainnya. Salah satu penyebab deindustrialisasi adalah hilangnya keunggulan kompetitif industri negara. Jika hal ini terjadi, maka produk dalam negeri tidak akan mampu bersaing di pasar dunia, sehingga kinerja industri akan menurun dan pada akhirnya investor akan mengalihkan investasinya dari sektor industri tersebut ke sektor lainnya atau bahkan ke negara lain. Penyebab-penyebab deindustrialisasi. Yang pertama ada crowding out atau berkerumun. Di sini dikatakan bahwa perluasan sektor publik dilakukan dengan mengorbankan sektor swasta. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memperluas sektor swasta justru digunakan di sektor publik, sehingga sektor publik telah mendorong sektor swasta. Argumen populer yang digunakan pada 1980-an untuk mengurangi pengeluaran publik. Yang kedua adalah produktivitas. Dalam hal produktivitas, Inggris tidak sebaik negara lain. Produktivitas yang rendah mempengaruhi daya saing internasional. Hal ini dapat diimbangi dengan upaya yang lebih rendah untuk menghentikan kenaikan biaya, yang dapat diteruskan dalam bentuk harga yang lebih tinggi atau melalui nilai tukar untuk menjaga agar tetap kompetitif secara internasional. Ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas. Produktivitas tenaga kerja dapat diukur dalam bentuk pendapatan per karyawan atau per jam kerja. Tidak ada ukuran yang sempurna, karena keduanya dipengaruhi oleh jumlah kapital yang diinvestasikan dan produktivitas kapital itu. Tetapi karena pengukuran produktivitas kapital menghadirkan masalah serius, masalah tersebut diabaikan untuk saat ini. Yang ketiga adalah persaingan internasional. Inggris telah kehilangan pasar karena persaingan dari negara maju dan berkembang di mana tingkat upah lebih rendah daripada Inggris. Secara internasional, Inggris juga kehilangan pasar karena tingkat ekspornya turun. Ada bukti tentang hal ini di neraca pembayaran Inggris. Misalnya pada tahun pertengahan 1980-an, untuk pertama kalinya sejak revolusi industri, Inggris Raya mulai mengimpor lebih banyak barang manufaktur daripada ekspornya, dan defisit neraca untuk barang-barang manufaktur meningkat. Terkadang nilai tukar yang tinggi tidak membantu situasi dan mendorong resesi. Sering diperdebatkan bahwa Inggris bersaing dengan buruk baik dalam hal harga maupun kualitas. Yang keempat adalah spesialisasi. Spesialisasi Inggris cenderung berspesialisasi pada sektor-sektor yang tidak memiliki potensi ekspor yang besar. Persentase sahamnya di sektor-sektor seperti peralatan listrik, komputer, dan peralatan transportasi kurang dari rata-rata.
Sektor energi sangat penting bagi perekonomian Inggris. Selanjutnya yang kelima adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan di Inggris Raya, proporsi pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan tidak banyak berubah selama beberapa dekade terakhir. Ini tidak berlaku untuk negara lain. Juga benar bahwa di Inggris persentase R&D yang jauh lebih besar dibiayai oleh pemerintah daripada industri swasta. Yang keenam adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan Inggris dikatakan berorientasi pada seni dan ilmu murni daripada ilmu terapan, teknologi, dan jenis bisnis. Di Inggris Raya, 30% insinyur memiliki kualifikasi profesional. Di Jerman, 70% dan 5% pekerja retail Inggris menerima pelatihan magang. Di Jerman, nilai yang sesuai adalah 75%. Dalam hal perdagangan internasional, Inggris juga tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya dalam hal pelatihan bahasa. Selanjutnya, faktor non-harga. Faktor yang tidak termasuk dalam harga termasuk kualitas, desain, dan layanan pelanggan. Dibandingkan negara-negara lain, Inggris adalah pengadopsi manajemen mutu komprehensif yang terlambat. Teknik ini dimulai di barat tetapi kemudian diadopsi dan disempurnakan oleh Jepang dan sekarang digunakan di seluruh dunia. Sistem manajemen mutu hanya dapat berhasil jika prasyarat lainnya benar, seperti karyawan yang terlatih, kompeten, dan bermotivasi tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan keterampilan di bidang manufaktur. Di saat pengangguran tinggi, masih ada kekurangan pekerja terampil. Dalam survei tahun 2015 oleh Konfederasi Industri Inggris, 65% perusahaan mengatakan mereka mengharapkan lebih banyak pekerja terampil dan 55% mengatakan mereka khawatir memiliki cukup banyak orang dengan keterampilan yang tepat untuk mengisi posisi mereka. Selanjutnya, sistem keuangan. Sering diperdebatkan bahwa Bank Inggris kurang mendukung bisnis dibandingkan bank negara lainnya. Di Inggris, bank umumnya hanya memberikan pembiayaan jangka pendek hingga menengah kepada industri. Satu-satunya pembiayaan jangka panjang adalah hipotek. Di tempat lain, bank adalah penyedia penting pembiayaan jangka panjang untuk industri melalui saham dan pembelian saham. Selanjutnya, minyak laut utara. Minyak laut utara memiliki efek campuran di Inggris. Di satu sisi, hal itu mengakibatkan masuknya uang yang menguntungkan neraca pembayaran. Namun di sisi lain, hal itu juga membantu menjaga pound lebih tinggi daripada seharusnya. Nilai tukar yang lebih tinggi membuat barang Inggris lebih mahal di luar negeri dan barang asing lebih murah di Inggris. Akibatnya neraca pembayaran menurun sesuai mata uang yang kuat membuat Inggris kurang kompetitif di pasar internasional dan dengan sebagian besar ekspor adalah barang-barang manufaktur. Ini adalah sektor yang paling terpengaruh. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Pada tahun 1980-an, pemerintah Inggris mengulangi argumen bahwa penurunan produksi itu tidak penting. Itu dilihat sebagai pekerjaan mekanisme pasar dan digantikan oleh layanan. Karena itu, pemerintah bersikap tenang terhadap rancangan undang-undang tersebut. Pada awal 1980-an, kebijakan moneter berbunga tinggi yang ketat dan perpotongan belanja publik berkontribusi pada penurunan industri. Baru-baru ini, pentingnya manufaktur untuk kekayaan dan penciptaan lapangan kerja telah diakui dan kebijakan untuk merangsang produksi telah diperkenalkan. Selanjutnya adalah pemerintahan dan bisnis. Hubungan bisnis dengan pemerintah. Pemerintah menjalin hubungan dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Kerjasama ini didasari oleh nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat. Bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengarahkan kekuatan ini yang kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Selanjutnya ada instrumen kebijakan perkotaan terpilih. Yang pertama adalah program perkotaan. Program perkotaan dirancang untuk membantu memerangi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah perkotaan dan merupakan mekanisme utama untuk mengalokasikan dana ke daerah-daerah dalam kota yang paling membutuhkan. Dari 57 area otoritas lokal yang ditunjukkan, yang termasuk dalam kategori ini adalah otoritas kemitraan, di mana pemerintah membentuk kemitraan yang erat dengan otoritas lokal untuk mengatasi masalah kerusakan kota. Selanjutnya, Korporasi Pembangunan Perkotaan. Korporasi Pembangunan Perkotaan adalah lembaga pembangunan independen yang didirikan oleh pemerintah pusat untuk mengawasi pembangunan dalam kota di wilayah yang ditentukan.
Aspek mendasar dari peran ini sebagai agen regenerasi perkotaan adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai katalis untuk mendorong investasi sektor swasta, menggunakan publik uang untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Perusahaan berusaha untuk menarik investor swasta dengan menghilangkan beberapa biaya pembangunan yang tidak normal seperti pembukaan lahan dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah zona perusahaan. Zona perusahaan pada dasarnya ada wilayah-wilayah kecil di dalam suatu lokalitas di mana pemerintah berusaha untuk mendorong kegiatan industri dan komersial dengan menghilangkan beban pajak tertentu dan hambatan lain untuk perusahaan. Selanjutnya adalah tim aksi kota atau City Action Team. Tim aksi kota dirancang untuk menyatukan departemen pemerintah, otoritas lokal, kelompok masyarakat lokal, organisasi sukarela, dan bisnis yang bekerja di daerah dalam kota. Selain memberikan informasi dan saran untuk bisnis apapun yang bekerja di area dalam kota, CIT dapat membantu mendanai skema yang melindungi atau menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, menyediakan tempat pelatihan atau mendorong perusahaan dan pertumbuhan bisnis. Ini juga mendanai studi kelayakan dan membantu membiayai konsultasi untuk proyek-proyek lokal. Selanjutnya adalah tantangan kota. Tantangan kota dirancang untuk memusatkan sumber daya pada bidang-bidang utama pada 1990-an. Di bawah prakarsa tersebut, pemerintah daerah yang bermitra dengan sektor swasta, organisasi lokal, dan masyarakat setempat diminta untuk menyusun rencana rinci untuk memecahkan masalah daerah mereka dan dana khusus pemerintah dialokasikan untuk proyek-proyek yang dapat diterima. 11 kemitraan pertama menyelesaikan program 5 tahun mereka untuk membawa regenerasi ekonomi mandiri di daerah tertinggal pada Maret 1997. Selanjutnya adalah City Grant atau hibah kota. Tujuannya adalah untuk mendukung proyek-proyek modal sektor swasta yang menguntungkan daerah setempat dengan menjembatani kesenjangan yang merugikan antara perkiraan biaya proyek dan nilai pasar yang diharapkan, sehingga memungkinkan pengembang untuk membuat keuntungan yang wajar pada usaha tersebut. Proyek berskala besar yang menciptakan lapangan kerja atau perumahan baru dan yang memperbaiki lingkungan merupakan fokus utama dari bantuan hibah. Yang selanjutnya adalah gugus tugas dalam kota. Gugus tugas dalam kota terdiri dari tim kecil pegawai negeri dari berbagai departemen pemerintah dan orang-orang yang diperbantukan dari sektor swasta yang bekerja langsung dengan pemerintah daerah dan bisnis lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah dalam kota. Peran mereka adalah untuk mengkoordinasikan dan memantau seluruh inisiatif pemerintah di dalam wilayah yang ditentukan. Hubungan bisnis dengan pemerintah. Hubungan yang serasi antara dunia bisnis dan pemerintah diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan masing-masing pihak menyelenggarakan fungsi sebaik-baiknya. Aparatur pemerintah di samping mengemban misi pengaturan dalam semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah juga merupakan pengguna terbesar dari berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang terdapat di masyarakat. Terjalinnya hubungan dengan berbagai instansi pemerintah bisa terwujud ketika orientasi pemerintah tidak hanya kekuasaan, melainkan orientasi pelayanan dalam berbagai bentuk dan berbagai kalangan. Hubungan saling mempengaruhi antara keduanya dengan segala implikasi dan dampaknya, semua bermuara pada langkah-langkah yang diambil agar terpeliharanya hubungan yang serasi. Interaksi dunia bisnis dengan pemerintah dan berbagai isu yang menyertainya. Yang pertama, interaksi sebagai konsekuensi kewenangan aparatur pemerintah mengatur kehidupan bisnis. Salah satunya adalah tentang perizinan. Yang kedua, interaksi pemerintah sebagai pembeli terbesar atas produk yang dihasilkan dunia bisnis. Yang ketiga, aparatur pemerintah juga berperan sebagai promoter dalam dunia bisnis. Upaya promosi yang dilakukan pemerintah harus disambut oleh dunia bisnis melalui peningkatan mutu, harga bersaing, memenuhi standar nasional dan internasional. Yang keempat, pemerintah sebagai pemberi subsidi, contohnya subsidi kendaraan umum. Yang terakhir adalah pemerintah atas nama rakyatnya menguasai kekayaan nasional, misalnya tanah milik negara dan hutan milik negara. Hubungan saling mempengaruhi antara pemerintah dan dunia bisnis. Pengaruh pemerintah pada kalangan bisnis digunakan untuk pencapaian tujuan negara, khususnya peningkatan mutu hidup seluruh masyarakat. Yang kedua, pendekatan persuasif pemerintah melakukan bujukan atau ajakan agar kalangan bisnis tidak melakukan tindakan tertentu, misalnya tidak menaikkan harga produksi agar tetap terjangkau. Yang
Ketiga, penentuan standar. Pemerintah menentukan pihak-pihak terkait, standar harga dan standar upah. Selanjutnya adalah tekanan atau paksaan tanpa berlindung di balik undang-undang. Pemerintah ada kalanya menggunakan tekanan atau paksaan agar mengambil atau tidak mengambil keputusan tertentu. Selanjutnya adalah menghilangkan hak memperoleh subsidi atau sebagai pemasok. Ini terjadi ketika suatu perusahaan tidak mengikuti keinginan pemerintah. Seperti pemerintah mengajukan agar banyak wanita yang direkrut, tapi dunia usaha tidak mengikutinya. Maka perusahaan tersebut akan dicabut haknya untuk memperoleh subsidi dari pemerintah. Dan terakhir, fasilitas di bidang perpajakan. Contohnya adalah kredit pajak, pengurangan pajak penghasilan, kemudahan di bidang perkreditan. Contohnya adalah memberikan kredit langsung dengan bunga rendah dan persyaratan ringan kepada pengusaha yang bergerak dalam sektor industri tertentu.